Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali untuk para siswa kelas 8 SMP dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP kelas 8 semester yang pertama dan pertemuan yang kedua. Kita akan mendalami tema tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus bersama dengan saya, Pak Ari. Baik, para siswa yang terkasih, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua dulu untuk menyadari bagaimana sih kondisi situasi kita saat ini. Mungkin para siswa ada yang merasa hari ini penuh cinta, ya, penuh cinta. Kalau bahasa Korea, sarangi. Ada juga mungkin yang mengantuk, tadi malam kurang tidur, sudah sarapan, terus mengantuk. Hari ini mungkin ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang bersemangat, ada yang agak sedikit emosi. Tapi mari kita satukan, niatkan hal-hal perasaan kita tadi itu dengan satu niat. Kita fokus untuk belajar. Pada saat ini kita hadir di sini, berjumpa secara online pada saat ini untuk belajar. Nah, para siswa terkasih, dengan tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, maka kita akan sambil mempersiapkan hati untuk masuk ke materi. Kita lihat dulu tema yang pertama yang sudah kita pelajari, bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Janji Allah itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Betul sekali. Nah, para saudara terkasih, mari kita buka hati kita untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, puji dan syukur atas perjumpaanmu pada saat ini. Kami dengan para siswa, siswi, dan rekan-rekan kami dalam kegiatan pembelajaran online pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Buka hati dan pikiran kami agar dapat saling memberi dan menerima materi yang berguna bagi perkembangan iman kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, para saudara terkasih, kita sudah berdoa. Nah, sekarang mari kita lihat tema yang kedua, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, pembelajaran kita pada pagi atau siang atau setengah sore pada hari ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menyebutkan ciri-ciri manusia. Nanti setelah pelajaran bisa menyebutkan ciri-ciri manusia itu apa saja. Kemudian yang kedua, menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat Allah.
Yang ketiga, mencari perikop kitab suci yang menunjukkan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Nanti di akhirnya juga kita akan membuat doa syukur atas pengetahuan yang bisa kita peroleh pada hari ini. Nah, para saudara terkasih, kita mulai. Yang pertama, kita lihat ciri-ciri hidup manusia. Dari sebelah kiri yang warna kuning ini, dilahirkan, bernapas, tumbuh, berkembang, dan seterusnya, memiliki rasa kasih, rasa sayang, cinta, belas kasih, iman, dan jiwa. Nah, semua ini itu ada dalam diri Yesus Kristus. Ciri-ciri manusia itu ada dalam diri Yesus Kristus, yaitu Yesus lahir di Bethlehem, memiliki silsilah keluarganya, mengalami masa kanak-kanak, mengalami marah, sedih, lapar, haus, kemudian hidup dalam keluarga yang merupakan ayahnya seorang tukang kayu. Yesus mengalami penderitaan bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah, para saudara terkasih, sisi kemanusiaan Yesus ini sebenarnya mau menyatakan bahwa Yesus itu solider. Solider itu mau ikut ambil bagian, bersama-sama, hadir dengan manusia, ikut merasakan suka duka hidup manusia. Sebab dengan jalan ini, jalan yang dipilih oleh Allah ini, Yesus memperlihatkan bahwa Allah sungguh peduli dengan manusia dan mau menyelamatkan manusia. Tentunya kita semua hidup itu tujuannya untuk selamat, ya, awal dan akhir zaman nanti. Nah, para saudara terkasih, meskipun sebagai manusia, ini Yesus tetaplah memiliki ciri keilahiannya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Ciri keilahiannya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Bukti Yesus adalah Allah, tidak ada yang tahu? Iya, betul, jawabannya. Saya tambahkan, pernyataan malaikat pada waktu kelahiran Yesus. Pernyataan pada para malaikat pada waktu kelahiran Yesus. Ya, bisa dibaca nanti dalam kitab suci. Pernyataan Allah ketika pembaptisan. Ya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak Allah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dan seterusnya. Pernyataan oleh murid-muridnya, Thomas menjawab Yesus ketika ditanya, penuh iman, "Ya Tuhanku dan Allahku," dalam Yohanes 20 ayat 28. Pernyataan oleh musuhnya ketika penyaliban Yesus, kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga ketakutan ketika melihat gempa bumi dan apa yang terjadi dan berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Tapi karena para tentara itu takut kepada kaisar, maka mereka tetap tidak berani apa-apa. Percaya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang terakhir, pernyataan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, terlebih mukjizat menghidupkan orang mati. Ada 4 jenis mukjizat. Yang pertama mukjizat penyembuhan, kemudian pengusiran setan, kemudian mukjizat alam, dan mukjizat kebangkitan. Mukjizat alam itu yang berkaitan dengan alam. Yesus mengubah air menjadi anggur. Contohnya, kalau Yesus mukjizat penyembuhan, Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Yesus mengusir setan, pasti para siswa juga tahu sendiri. Dan mukjizat yang terakhir itu mukjizat kebangkitan atau membangkitkan orang mati. Nanti di tugas juga saya cantumkan. Baik. Dalam diri Yesus tampaklah secara sempurna bahwa dia sungguh manusia dan sungguh Allah.
Walaupun ia adalah Allah, namun Yesus terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Ya. Kealahan dan kemanusiaan Yesus sungguh tidak terpisahkan. Dalam diri Yesus tampak jelas kuasa yang tidak dimiliki manusia. Ya. Memang kita juga memiliki beberapa sifat kealahan, tapi tidak secara sempurna kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita. Karena manusia itu punya keterbatasan, yaitu dosa. Para saudara terkasih, kuasa dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus menggambarkan bahwa ia adalah sungguh Allah sendiri. Nah, tadi saya sudah mengatakan ini ciri-ciri kemanusiaan atau dimensi kemanusiaan yang kita miliki dan sebagainya. Kemudian ini ilustrasi untuk manusia dilahirkan, ya, ada yang gembira, ya, itu dia anak-anak begitu. Perasaan manusia tadi sudah saya mengatakan, ini ada yang macam-macam ya perasaannya. Bahkan kadangkala dalam satu kesempatan ada 2 atau 3 perasaan yang dirasakan oleh seseorang, ya ngantuk, ya bahagia, ya sedih. Maka tidak heran kalau ada orang yang bisa tertawa sambil menangis, ya sedih tapi bisa ketawa, keluar air mata tapi ketawa. Saya juga, ya inilah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi jenis kelamin itu hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain, ya. Baik. Manusia juga bisa merasakan sakit, maka dia menangis dan sebagainya. Manusia juga mengalami mati atau tidak abadi, ya. Nah, dimensi kealahan kita lihat. Kita juga bisa menghadirkan sisi dimensi kealahan dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mampu mengasihi seseorang atau semua orang. Kita juga bisa memberikan kasih sayang, kemudian mampu mengampuni, berbuat baik, dan seterusnya. Mungkin para siswa bisa ada yang menyebutkan, ya, betul, terima kasih. Nah, para siswa yang terkasih, saya ilustrasikan ini kasih sayang seperti ini. Nah, kasih sayang Yesus yang begitu besar, yaitu ketika mau wafat, menderita dan wafat di kayu salib. Ya, kita sendiri juga memikul salib kita masing-masing. Ya, jadi manusia tidak lepas dari penderitaan karena kita ikut memikul salib Yesus. Maka kalau kita merasa punya masalah, kesulitan, maka kita satukan salib kita dengan salib Yesus supaya bisa lebih ringan. Nah, kita perlu pahami ini karena dibatasi kemanusiaan, manusia tidak dapat sepenuhnya menghadirkan Allah. Ya, dimensi kemanusiaan dan kealahan itu merupakan karya penyelamatan Allah sendiri yang menggunakan keduanya, yaitu sisi dimensi kemanusiaan dan kealahan tadi, supaya bisa lebih sempurna, bisa dirasakan oleh manusia. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya bagaimana? Allah melaksanakannya dengan menjelma dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian inilah yang harus betul-betul kita imani, tidak perlu kita perdebatkan, kita pikirkan dengan logika akar pikiran kita, karena
jika segala sesuatu itu bisa dijawab dengan akal pikiran manusia, maka Allah itu tidak lagi maha kuasa. Tapi kita bisa mengimaninya, ya, iman Katolik, iman Kristen, yaitu demikian, ya. Sesungguhnya dalam diri manusia kedua unsur tersebut ada, namun khusus dimensi kealahan manusia tidak sepenuhnya mampu menghadirkan Allah. Tadi saya sudah mengatakan. Dan yang terakhir, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah itu sungguh maha pengasih. Ya, begitu besar cintanya kepada manusia. Yesus sungguh terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Allah mengutus putranya turun ke bumi untuk merasakan suka duka hidup manusia, untuk menyapa manusia secara akrab dan pribadi, per pribadi, ya, datangi kita satu demi satu. Yesus mau sederajat dengan manusia, sama seperti salib itu yang vertikal dan horizontal. Jadi horizontal itu sama derajatnya dengan manusia. Nah, ini nanti di tugasnya yang sudah saya kirimkan melalui file di Google Classroom. Kita mencari ayat kitab suci dan judul perikopnya yang membuktikan bahwa Yesus sungguh manusia. Ini sudah saya beri contoh 2. Nanti para siswa melanjutkan sendiri, ya. Judul perikopnya apa? Kemudian Yesus sungguh Allah, sama, diambil dari Injil mana, beberapa ayat berapa sampai berapa. Kemudian judul perikopnya apa, atau kutipan teksnya, ya. Kemudian jenis-jenis mukjizat Yesus, ya. Nanti Pak Risa juga mencari mukjizat yang termasuk mukjizat alam itu apa saja, mukjizat penyembuhan itu apa saja, pengusiran setan itu apa saja, dan kebangkitan itu apa saja. Semuanya ada di kitab suci. Tentunya kalau mukjizat Yesus itu diambil mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Nah, para siswa terkasih, demikian penjelasan kita, pertemuan kita hari ini dalam tema kemanusiaan dan kealahan Yesus. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa kontak Pak Ari atau melalui WA atau melalui komentar di link YouTube video ini. Nah, para siswa terkasih, terima kasih untuk perjumpaan kita pada hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Pertemuan berikutnya kita tutup dulu dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur padamu Allah Bapa terkasih karena perjumpaan kami dengan para siswa kami pada hari ini. Ini berkatilah kami semua untuk dapat melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kami sungguh memahami bahwa dalam diri kami juga menghadirkan dimensi kemanusiaan dan kealahan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Terima kasih.